Selamat malam, halo Sobat Retail dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi ya malam ini. Saya secara khusus malam ini akan menyampaikan berdasarkan masukan-masukan atau pertanyaan lah, tepatnya pertanyaan dari banyak teman-teman atau Sobat Retail dimanapun di seluruh pelosok tanah air ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah mungkin ya 5-6 tahun atau 10 tahun yang lalu itu sudah muncul, tapi sampai hari ini pertanyaan itu masih ada. Dan hal itulah yang akan saya ulas pada malam hari ini, yaitu tentang mengapa Indomaret selalu berdekatan dengan Alfamart ya. Banyak sekali tulisan atau pendapat yang mencoba untuk berspekulasi untuk mencoba menebak, mengurai atau mencoba membuat semacam perbandingan dari keduanya. Bahkan diantaranya saya juga pernah melihat video mereka melengkapi juga dengan wawancara eksklusif dengan pejabat dari salah satu perusahaan tersebut. Dan jujur saja saya agak kecewa melihat atau mendengarkan wawancara tersebut. Nggak tahu karena mungkin ada kesan ditutup-tutupi atau memang yang diwawancarai itu kurang siap dengan pertanyaan tersebut, padahal ini salah satu pejabat yang saya rasa cukup punya posisi di perusahaan retail nasional tersebut. Tapi okelah, malam ini saya akan coba uraikan setidaknya ada tujuh alasan mengapa Indomaret selalu berdekatan dengan Alfamart. Yang pertama adalah standar survei potensi lokasi. Ini kurang lebih mereka menggunakan metode yang hampir sama untuk radius penghitungan potensinya, walaupun cara perhitungannya saya lihat berbeda di antara kedua. Saya punya dua-duanya, punya perhitungan dari si A dan perhitungan dari si B, dua-duanya saya punya, dan saya mencoba untuk menelaah dan ternyata memang perbedaan ini ya hanya untuk efisiensi bisa, atau alasan kalau perhitungannya sama atau perbandingannya head to head betul, itu pasti yang satu akan kalah. Jadi ada yang satu menghitung dengan optimistic projection, yang satu ya normal projection. Artinya apa? Kalau satu sudah mendapatkan tempat yang betul-betul prime di titik lokasi, yang satunya itu juga yang satunya mendapatkan tempat yang walaupun di tempat yang sama tapi merasa kurang prime, dia pakai perhitungan yang agak normal projection. Seperti itu kurang lebih kalau untuk standar survei. Nah, yang disurvei kurang lebih adalah satu, populasi penduduk. Itu menjadi hitungan utama. Kenapa? Karena populasi penduduk di situ adalah captive market. Setidaknya yang aman memang 2000 kk ya, 2000 kk dalam radius pelayanannya. Radius pelayanannya bisa sampai 2 km radiusnya ya. Lalu selain populasi penduduk adalah traffic. Jadi kendaraan, mobil, motor, pejalan kaki yang melintas di lokasi tersebut itu dihitung dengan detail. Nah, perhitungan itu akan memunculkan potensi orang yang berkunjung, atau istilah di retail STD, stroke transaction day ya. Jadi penghitungan potensi itu mengarahnya pada perkiraan atau estimasi jumlah orang berkunjung per hari. Nah, tambahan lagi adalah potensi tambahan, misalnya seperti perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Itu ada hitungannya masing-masing ada, dan semua ada hitungannya. Itu menjadi poin tambahan dari perhitungan populasi penduduk dan traffic. Yang kedua, selain standar survei potensi adalah segmen pasar atau konsumen yang dibidik sejenis. Jadi mereka kenapa
ada si A, si B juga ada di situ, selalu demikian. Siapapun yang lebih dulu, yang satu tinggal ngikutin. Karena apa? Konsumen yang dibidik sejenis. Artinya apa? Keduanya membidik pasar dengan kelas sosioekonomi menengah dan menengah bawah yang menjadi pasar potensialnya. Bukan kelas atas. Kelas atas nggak mau datang ke minimarket atau ke toko modern yang ukuran kecil. Atau kelas bawah sekali nggak mau masuk juga ke toko modern. Mereka maunya ke pasar tradisional ataupun ke warung-warung kecil. Seperti itu. Yang kedua adalah segmen pasar atau konsumen yang dibidik. Yang ketiga adalah pangsa pasar yang akan diraih berimbang atau setidaknya beda-beda tipis, di mana masing-masing memiliki keunggulan yang diperlukan oleh konsumen ya. Jadi karena pangsa pasarnya berimbang atau beda tipis, jika yang satu memperkirakan yang masuk sehari sekian orang, yang satu memperkirakan sekian orang, itu juga nggak beda jauh. Nah, perhitungan mereka nggak beda jauh seperti itu, karena mungkin juga ilmunya sama. Surveyornya si A dan surveyornya si B ini sama-sama ilmunya, hanya cara menghitungnya beda. Cara menghitung beda ini pun juga mudah sekali dipelajari. Nanti siapapun yang butuh ingin belajar cara menghitungnya, kemungkinan suatu saat saya akan memberikan ya semacam webinar atau apa tentang penghitungan potensi. Adapun yang keempat adalah perilaku konsumen yang dilayani, standarnya sama ya. Perilaku konsumen artinya dengan kelas sosioekonomi yang sejenis, perilaku konsumen itu ya beda-beda tipis juga gitu. Misalnya seperti ini, ada kondisi atau perilaku konsumen yang unik di Indonesia ini, terutama untuk yang kelas menengah dan menengah bawah, bahwa mereka pengennya produk yang bagus namun harganya miring. Inilah yang di kelas sosial ekonomi, inilah yang memang dimasuki oleh toko modern ke kelas Indomaret dan Alfamart, kelas menengah dan menengah bawah. Mendekati konsumen seperti ini bagaimana tekniknya atau triknya? Mereka sangat senang atau mudah terpengaruh dengan promosi tentang harga. Walaupun tidak semua barang harganya murah, tapi ada saat-saat tertentu beberapa barang harganya dimurahkan, tapi lainnya tetap tinggi. Dan banyak trik lain. Nah, banyak sekali trik-trik promo yang mungkin akan saya bahas di kesempatan lain nanti. Yang kelima, perhitungan payback period yang kurang lebih sama, tidak jauh beda lah. Jadi tidak jauh beda ini begini, rata-rata mereka mengambil payback jauh dari 36 bulan, artinya investasi itu sudah kembali di luar modal kerja. Kalau modal kerja dalam bentuk barang dagangan atau inventory itu kan berputar terus, jadi itu masih ada di toko, jadi bukan dianggap sebagai investasi. Nah, yang dianggap investasi ini yang harus dihitung payback periodnya adalah yang peralatan dan lain-lain. Ini sekitar 36 bulan harus kembali. Nah, yang keenam adalah produk assortment yang ditawarkan atau seleksi produk berada pada tingkat konsumsi yang berimbang oleh konsumen. Jadi gini, banyak sekali produk di Indonesia, kita tahu untuk consumer good 3 juta item ya. 3 juta item kan nggak bisa masuk semua ke dalam toko, karena rata-rata toko minimarket modern atau toko modern itu hanya antara 3.000 sampai 4.000 sekian item produk. Nah, artinya dari sekian juta produk itu harus diseleksi dengan ketat. Nah, kan menseleksi produk sekian, tentu ada produk yang sama dan ada tentu produk yang berbeda di kedua jenis toko ini, kedua retail nasional ini. Namun istilahnya bagian merchandising mereka sudah, saya rasa sudah cukup jeli, sudah cukup berpengalaman untuk mana produk yang menjadi laku wajib, artinya
produk yang harus selalu ada baik di toko A maupun di toko si B ya. Sementara ada produk-produk atau saya sebut komplement ya, komplement produk pelengkap yang produk pelengkap ini biasanya lah yang agak berbeda, dan produk komplement ini juga menjadi sumber uang sebenarnya ya, itu nanti masalah tersendiri juga itu ya, masalah tersendiri atau peluang lah kalau saya katakan, bukan masalah peluang tersendiri yang juga harus jadi uang nantinya dari produk komplement ini. Assortment produk ini atau pekerjaan merchandising ini memang menjadi nyawa dari bisnis retail ya. Bisnis retail ini sangat untung dari kepiawaian bagian merchandising untuk menseleksi produk. Karena apa? Karena toko itu hanya sebagai tempat pemajangan atau etalase ya, produk milik merchant semua ya, toko hanya memasarkan, tidak memiliki tidak memproduksi sendiri. Bahkan saya lihat private label atau home brand dari kedua pemain ini pun itu rata-rata bukan mereka produksi sendiri, tapi mereka melakukan repacking dan rebranding saja dari produk lain seperti itu. Yang ketujuh, membangun citra ya. Kenapa mereka harus selalu berdampingan, itu image atau membangun citra bahwa persaingan mereka tetap. Kepada siapa image atau citra ini mereka bangun? Yang pertama pada supplier. Kepada supplier dikesankan bahwa persaingan mereka tetap, sehingga kalau supplier memberikan fasilitas kepada si B pun menuntut seperti itu, demikian juga sebaliknya. Citra yang kedua tentu kepada konsumen ya. Agar apa? Brand awareness konsumen ini semakin tebal, semakin tumbuh di mana-mana. Makanya mereka sekarang sudah di luar Jawa juga sudah sangat rapat tokonya saya lihat ya. Jadi mereka juga membangun citra ke konsumen bahwa setiap ada si A, si B juga ada gitu. Jadi konsumen dihadapkan pada pilihan, kalau nggak A si B saja, kalau nggak si B si A saja. Nah seperti ini kurang lebih. Jadi itulah tujuh alasan kenapa mereka kemana-mana selalu berdua ya. Bahkan jangan-jangan nih surveyornya nih cari lokasinya juga mereka barengan, boncengan sepeda motor, jangan-jangan begitu ya. Nah seperti itu para sobat retail semua, kalau Anda juga ingin masuk ke lokasi yang mereka ada, ya nggak apa-apa, berbagi ini saja, artinya berbagi pasar, cuman tolong dihitung juga dengan detail dan dihitung sebaik-baiknya dengan metode mereka juga. Jangan asal masuk, asal buka toko. Seringkali teman-teman ini ya, retail lokal itu banyak sekali yang saya lihat kalau bikin toko gede-gedean, biayanya atau uangnya ditanamkan untuk bikin bangunan itu sudah cukup besar, demikian besar, sehingga kadang-kala saya menghitungkan payback periodnya juga agak mepet, agak kesulitan. Jadi karena biaya pembangunannya terlalu tinggi. Kurang lebih itu ya, retail saya rasa tentang kenapa Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan, itu tadi aja 7 perbedaan. Cukup sekian dulu ya video ini, jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa selalu like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Saya Widi Nugraha dalam program The Change Corner. Terima kasih.